يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina Muhammadi wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma arzuqna balaghata fahmin nabiyyin fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wal musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi wa bi ilmi fid darin amin ya rabbal alamin. Hadina wa li kulli niyatin shalihah. Thumma ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma jami'il masyayikh wal ulama wal muassis Mahat Kermas Pacitan Jawa Timur. Thumma jami'il masyayikh wal ulama wal muassis Mahat Al Anwar Purworejo. Thumma jami'il masyayikh wal ulama wal muassis Mahat Bustani wa Syaikh Quran Demak Jawa Tengah. Thumma jami'il masyayikh wal ulama wal muassis Mahat An-Nur Bantul Jogja. Kembali mu'alif hadal kitab Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali Syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita didudukkan dalam satu majelis yang lebih bagus daripada 3 hari berpuasa dan malamnya beribadah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tempat duduk yang istimewa, yang baik ini membawa hati kita menjadi orang yang lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah, untuk permasalahan atau bab al-kibru, yaitu bab sombong maupun takaburu, kesombongan, jadi untuk mengendalikan agar kita itu tidak sombong, ya bagi orang-orang yang umum itu mengingat-ingat kau itu dulu datang dari mana, mau kemana, akhirnya itu di mana, yang kau bawa itu apa. Bahwa permulaan kita itu nasab jauhnya adalah tanah, nasab terdekat kita adalah mani. Tempat terakhir kita di dunia ini adalah nanti di tanah juga dan dimakan belatung. Sekarang ini kita bisa hidup karena kita tergantung kepada kotoran perut kita. Bahwa kotoran juga hidup kita itu masih gantung kepada kotoran itu.
Bagi orang umum untuk menghilangkan itu ada sudah. Itu harusnya sudah cukup. Jadi kalau ada orang ketakilan, tanya saja dia, kira-kira terbuat dari berlian atau dari, mendingan pedetnya Nabi apa? Samiri ya. Lalu kita itu terbuat dari apa ya? Nah kok kita masih sombong dalam segala hal. Kita itu dari mana, asal kita dari apa, yang kita bawa sekarang apa, besok jadi apa. Udah 3 itu. Jadi kesimpulan kemarin seperti itu, tidak banyak kami ulang. Sekarang kita sudah menginjak bab yang lain, pembahasan tentang al-faslul khamisu fil batni wa hifdhihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul khamisu utawi fasal, sifatnya al-faslu al-khamisu kang nomor 5. Ini adalah pasal yang kelima. Iku fil batni, tetap menerangkan di dalam menerangkan perut, wa hifdhihi, dan menjaga perut. Bab yang kelima ini atau pasal yang kelima ini adalah menerangkan tentang perut dan cara menjaga perut. Ini bab perut aja dibahas ya. Jadi dari seluruhnya ini ya, kalau ketika kita Rasul itu menyampaikan pesan kepada kita bahwa sebelum makan kita disuruh berdoa, mau memasukkan sesuatu di perut itu disuruh berdoa, berarti itu menunjukkan bahwa pentingnya sesuatu yang masuk ke dalam perut kita itu. Summa alaika, tumuli tetap ing atas sira ya talibal ibadati, wahai kang wong kang nyuprih ibadah. Maka wajib bagimu wahai orang yang sedang mencari ibadah, bihifdzil batni, dengan lawan ngrekso perut, dengan menjaga perut, wa islahiha, dan bagusi perut dan memperbaiki perut. Fa innahu mongko sak temene utawi al-batnu, adapun perut itu asyakku, lebih berat, luweh abot. Iku asyakul a'dha'i, luweh berat-berate anggota tubuh, apane islahan oleh ngene bagusi ngalal mujtahidi, ngatasé wong kang nemen-nemeningi maring ibadah. Jadi bab yang kelima ini menerangkan tentang masalah perut dan cara menjaganya. Maka summa 'alaika ya taibal ibadati bi khifdil batni wa islahiha fa inna syaqqul a'dha'i islahan. Maka tetaplah kamu istiqomahlah kamu wahai orang yang sedang mencari peribadahan, yang sedang menjalankan ibadah, yang sedang menginginkan istiqomah di dalam beribadah, tenang di dalam ibadah, mengendaki manis yang ibadah dan lain-lain, yaitu dengan menjaga perut dan selalu memperbaiki perut kita. Karena sesungguhnya perut ini anggota tubuh yang paling susah untuk dijagana dan memperbaikinya, itu paling susah. Kalau tangan sering nyuri, dipotong, tangan nggak bisa gerak. Nah kalau perut sering makan haram, dipotong, mati. Ini paling susah perut nih. Mata sering melihat sesuatu hal yang haram, kok ngeyel, diculek matanya, buta, nggak bisa lihat.
Ya. Tapi kalau perut suka makan barang haram, mau diapain? Diculek pakai tumbak, mati kita. Maka paling susah. Jadi perut ini anggota tubuh yang paling susah diperbaiki, paling susah dijaganya bagi orang yang pengen sungguh-sungguh beribadah. Maka ini termasuk poin yang sangat istimewa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa mau tidak mau bagi orang yang pengen ngibadahi bener, ngibadahnya bisa istiqomah, ngibadahnya bisa enak, merasa nyaman, bisa merasakan manisnya ibadah, itu ayo bareng-bareng sekarang menjaga perut dan diurusi perut ini dengan benar-benar. Kalau titik gini paham nggak kira-kira? Nggak paham, belum ada keterangannya. Tak jaga Pak, makan vitamin, bukan situ, bukan di situ, di sini. Wa aktsaru halan akeh-akeh adha apane muknatan, ngragati, menjaganya, apa? Ngragati bebannya. Ngragati itu membiayainya. Wa syughlan dan tersibukkannya. Wa a'dhamuha lan agung-agunge a'dha dan besar-besarnya anggota tubuh apanya dororon bahayanya, wa atharon lan membekasnya. Li annahu karena sak temene al-batnu iku al-mamba'u, tempat sumber, itu sumberan, pusat keluarnya air wal ma' dinu lan tempat tambang. Ini maksudnya apa nanti? Wa minhu, dan itu sebagian dari al-batnu tuhayyiju, gerak-gerakake, ngobahake. Wa minhu lan iku setengah manfaat saking perut tahiju dadi obah wal umuru pira-pira perkara fil a'dha'i kang tetep ing dalam anggota tubuh min kuwatin saking kekuatan wa dhafin dan lemahnya orang tadi, wa ifatin dan menjaga barang yang haram, wa jima'in dan jima, wa nauhi dan sebagainya jima. Jadi gini, perut ini adalah anggota tubuh yang paling sulit untuk dijaga, yang paling susah untuk diperbaiki, dan paling banyak biayanya kalau rusak, dan banyak menyibukkan. Dan perut ini jugalah yang paling besar-besar bahayanya dan membekasnya, karena perut itu menjadi pusat peredaran manusia. Jadi kunci dari orang sehat dan tidak sehat itu lihatlah perutnya. Kalau perutnya ketika makan merasa enak, terus ditelen perutnya nggak masalah, berarti sehat ya. Kalau perutnya bermasalah, itu akan menyebar permasalahannya kemana-mana. Lahiriahnya pun seperti itu. Makanya orang yang sakit perut ini repot. Apalagi sakit mah, makan pedes, makan pedes repot, makan asam repot. Ini serba repot. Makanya ini menjadi sumber pokok kehidupan yang baik, yang bersifat lahiriah maupun nanti yang bersifat batiniah. Nah, kita di sini membahas tentang yang batiniah. Kalau Imam Syafi'i ini membahas fungsi dari perut dan manfaat dari perut yang berhubungan dengan batiniah kita. Masalah ini ibadah.
Wa minhu tahijul umur fil a'dha'i min quwwatin wa dha'fin wa 'iffatin wa jima'in. Dan dari perut juga satu perkara, satu anggota tubuh kita itu akan kuat atau lemah atau bisa menjaga sesuatu yang haram dan jima dan lain-lain. Jadi perut ini sebagai sumber, segala sumber, kunci dari kemaslahatan baik urusan dunia maupun akhirat. Jadi permulaan yang paling menjadi sumbernya segala sumber itu perut dari orang itu. Kadang-kadang ada orang yang makan cabai satu genggam gini nggak apa-apa, perutnya hebat katanya. Akhirnya yang lain kuat. Makan cabai, tapi disesuaikan. Orang yang mulut itu biasanya penyesuaiannya dengan perut. Kalau udah terlalu pedes, nah perutnya kuat enggak? Ya itu ngikutin biasanya. Yang nggak doyan pedes karena perutnya mungkin nggak kuat kalau pedes. Yang doyan pedes karena perutnya kuat pedes. Fa'alaika mongko wajib ngatasi sira idzan ing dalem nalikane perut gitu maksudnya li'annahul mamba'u wal ma'din bisyanati kelawan jaga perut nganil harami aduh saking perkara kang haram. Maka wajib bagimu, karena perut ini adalah sebagai sumber segala sumber di tubuh kita, baik yang bersifat lahiriah maupun bersifat batiniah, dan sebagai tambang utama, menjadi kunci utama orang yang ingin sehat jasmani maupun sehat rohani. Maka jagalah perut itu dari sesuatu hal yang haram. Wasyubhati, dan perkara yang syubhat. Ini haram apa halal? Haram enggak, boleh samar. Syubhat itu hampir haram ya hampir halal, kayak haram kayak halal. Awalan ing dalem kawitane. Jadi permulaan yang harus diperhatikan oleh seseorang yang pengen ibadahnya benar, pengen ibadahnya ini bisa istiqomah, kemudian bisa timbul seneng ibadah, kemudian manisnya ibadah tadi bisa dirasakan. Maka mula pertama kali yang harus diperhatikan bagaimana menjaga perut kita, jangan sampai perut kita itu kemasukan sesuatu hal yang haram. Fa innama yalzamuka at-tajannubu. Fa innama yalzamuka angin pesine wajib ka ing sira apa at-tajannubu ngedoi, maka wajib bagimu menjauhi jadi menjauhi dari barang haram dan syubhat. Li salasati umurin, krono alasan telu piro-piro perkara. Alasan kita menjauhi dari sesuatu yang haram, jangan dimasukkan ke dalam perut kita, itu alasannya ada 3. Kenapa? Yang pertama, hadron min nari jahannam. Hadron yaitu hadron itu ngedoi, takut. Min nari jahannam, saking neraka jahanam. Pertama alasannya karena dengan menjauhi tidak memakan barang yang haram, secara otomatis sebetulnya kita bukan menjauh barang yang haram tadi, kita sebetulnya menghindari dari neraka jahanam. Semakin jauh seseorang perutnya dari sesuatu yang haram, memungkinkan dia semakin jauh dari neraka jahanam. Ibadahnya jadi enteng. Kalau ditanya ibadahnya kok berat, tanya sendiri, apa ada barang yang haram? Kalau tidak, apakah ada barang yang syubhat yang masuk ke dalam perut kita?